Korban keracunan di acara pengajian di Karawang, Jawa Barat bertambah. Total ada 2 warga yang meninggal setelah keracunan makanan yang ia santap. Korban bernama Arif Fauzan meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Iza Karawang, Jawa Barat. Kondisi korban terus menurun dan pihak rumah sakit sempat memasukkan korban ke ruang ICU karena mengalami dehidrasi berat hingga akhirnya korban meninggal dunia. Jenazah korban pagi ini langsung dibawa ke rumah duka di Dusun Kampung Baru, Desa Cikampek Utara dan langsung dimakamkan. Korban tambahan dari keracunan ini? Sekarang itu kurang lebih udah jadi korban itu sekitar 83 orang. 83 orang. 83 orang. Itu kapan Pak mulai bertambah? Dari kemarin bertambah itu 5 kemarin itu. Udah masuk ke IJA tapi nggak tahu yang ke rumah sakit lainnya gitu. Terus korban meninggal infonya ada lagi Pak? Nah, ada bertambah, kebenaran itu keponakan saya sendiri gitu. Di sini ada 2 gitu Pak. Yang meninggal semuanya ada 2. Ada Kemudian 2. yang di ICU ada berapa Pak? Ada yang di ICU berarti sekarang tinggal 3. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, korban keracunan hingga saat ini terus bertambah dari 40 korban, saat ini menjadi 83 korban keracunan, 4 orang kritis dan masuk ruang ICU, dan 2 orang meninggal dunia. Adi Wahadi, Kompas TV Karawang, Jawa Barat. Lalu seperti apa perkembangan penanganan keracunan massal di Karawang, Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi. Selamat petang, Adi. Seperti apa penanganan korban yang mencapai 83 orang, Adi? Selamat Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Penanganan terhadap para korban keracunan akibat mengkonsumsi hidangan pasca adanya pengajian dan Satgas Yatim Piatu pada 2 September lalu. Ini sejumlah pihak terus bekerja sama mulai dari tim medis, kemudian TNI Polri dan pemerintahan tentunya. Mereka berupaya terus melakukan upaya pertolongan kepada para korban yang saat ini jumlahnya telah mencapai 83 orang. Tidak hanya dirujuk ke satu titik puskesmas ataupun rumah sakit, mereka disebar ke sejumlah rumah sakit untuk bisa segera mungkin mendapatkan pertolongan medis melihat kondisi mereka ini mengalami gejala cukup berat akibat keracunan makanan yang dikonsumsi mereka pada 2 September lalu. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit mulai dari wilayah Kabupaten Karawang atau wilayah Cikampek, kemudian wilayah Jatisari, bahkan mereka ada juga yang dirujuk ke rumah sakit khusus paru Jatisari yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Ini dilakukan karena banyaknya para korban yang membutuhkan pertolongan medis agar mereka bisa terselamatkan. Selain itu, upaya untuk bisa mengungkapkan apa sebenarnya penyebab keracunan yang terjadi di wilayah Cikampek tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi untuk dimintai keterangan bagaimana kronologi, kemudian penyajian, serta bagaimana cara memasak penyajian makanan tersebut yang menyebabkan 83 korban tersebut menjadi korban keracunan. Selain itu, pihak kepolisian juga saat ini telah mengirimkan sampel dari muntahan, kemudian air liur korban, dan darah korban dikirim ke laboratorium forensik Mabes Polri untuk diketahui bagaimana dan apa sebenarnya zat-zat apa yang menyebabkan 83 warga ini keracunan yang menyebabkan 2 orang meninggal dan bahkan ada 3 orang lainnya yang saat ini masih di ruang ICU karena mengalami gejala cukup berat seperti mual, muntah, bahkan sesak napas yang harus dimasukkan ke ruang ICU mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Iza Kabupaten Karawang. Sementara itu ada juga sejumlah warga yang saat ini sudah membaik kondisinya. Mereka diperkenankan pulang dan hanya melakukan berobat jalan. Namun demikian pemantauan terhadap para korban ini masih terus dilakukan. Ini dikhawatirkan ada gejala tambahan atau gejala susulan. Pasalnya rentan waktu dari tanggal 2 September dan baru terjadi lonjakan 2 hari berikutnya ini menjadi kekhawatiran pihak medis maupun pihak lainnya untuk melakukan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar mereka bisa terselamatkan dari peristiwa keracunan yang terjadi di Kabupaten Karawang ini, Rahmat Ibrahim. Sebagian masih dirawat, sebagian sudah diperbolehkan pulang. Lalu Adi, sampai kapan ini pemeriksaan dari laboratorium akan keluar untuk membantu polisi menentukan ini apa yang menjadi penyebab keracunan, Adi? Berdasarkan wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Olista Ageng Wicaksana yang baru saja kami lakukan 2 hingga 3 hari ke depan,
pihak laboratorium forensik akan mengirimkan hasil laboratoriumnya terkait bahan-bahan yang telah dikirimkan oleh pihak kepolisian dari Reskrim Polres Karawang. Yakni 3 komponen tadi, dari air liur, kemudian dari sisa muntahan dan darah para korban untuk diliti. Sebenarnya zat apa yang menyebabkan keracunan ini terjadi. Pasalnya keracunan yang terjadi cukup besar dan bereaksi yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Berdasarkan wawancara kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang bahwa pada nasi kotak yang mereka konsumsi ada beberapa jenis makanan di dalamnya, yakni ada telur, kemudian ada mie dan ada nasi. Dari jenis-jenis makanan tersebut, sejumlah saksi menyebutkan, para korban ini menyebutkan telur yang mereka konsumsi ini sudah mulai berbau atau berlendir. Mereka tidak mencurigai hal tersebut akan menjadi peristiwa keracunan. Namun demikian, untuk lebih jelasnya, pihak kepolisian dan pihak dinas kesehatan masih menunggu hasil uji laboratorium sebenarnya zat apa dan dari mana keracunan ini terjadi yang menyebabkan banyak 83 orang tersebut mengalami keracunan. Rahmat Ibrahim. Terima kasih Adi Wahadi untuk laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat.